Pak, udah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali. Pak Pamit sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, walaupun sebenarnya ada sedikit permasalahan yang harus segera diselesaikan ini Pak. Oh, emangnya ada apa? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak kayaknya kelihatannya murung sekali ya, tidak seceria seperti biasanya. Itu dia Pak. Kira-kira sekarang Bapak ada waktu nggak? Maksudnya Bapak nggak lagi sibuk gitu? Oh, ya kebetulan sih hari ini jadwal anak-anak saya itu jadwalnya PJOK, jadi mungkin saya punya waktu sekitar 1 jam kosong, bisa mungkin. Nah, kalau Bapak kebetulan ada waktu, saya mau ngobrol-ngobrol dikit lah. Kebetulan saya juga sekarang sedang pembelajaran PAI. Paling sekitar 15 menitan Pak lah, nggak lama. Oh iya, silakan tidak apa-apa. Gimana kalau misalnya ngobrolnya kita di ruang perpustakaan aja ya supaya lebih nyaman. Nah, itu bagus Pak. Ayolah ke perpustakaan dulu. Ada siap Ya, berangkat, Pak. yuk, yuk Nah, sudah sampai. jadi apa nih yang bisa saya bantu, Pak Fahmi? Jadi begini Pak, sebenarnya saya itu bingung harus mulai dari mana ya. Coba Bapak ceritakan dulu apa yang sekarang Bapak rasakan. Saya sebenarnya bingung Pak. Jadi beberapa minggu lagi kan anak-anak kelas 4 sudah waktunya menghadapi PAS. Tapi masih ada dua siswa saya yang belum lancar membaca, Pak. Oh, begitu. Lalu bagaimana? Coba Bapak bisa ceritakan lebih lanjut. Jadi intinya saya khawatir, Pak, karena mereka belum lancar membaca. Jadi kan itu akan mempengaruhi pemahaman mereka tentang soal-soal yang ada di PAS nanti, khususnya soal membaca. Dan kita tahu bahwa nilai PAS tersebut juga akan menjadi penentu untuk nilai raport. Oh iya, betul sekali, Pak. Nah, kalau begitu, jadi menurut Pak Fahmi, pembicaraan kita hari ini tujuannya untuk apa? Tujuannya sih saya ingin ngobrol sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya ucapkan tadi, Pak. Oh iya, iya. Mudah-mudahan ya, Pak ya, dengan pertemuan ini nanti dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Pak, jadi terus terang aja Pak, saya kepikiran terus sama dua siswa saya ini. Karena mereka belum lancar membaca, apalagi kalau ditambah masalah sarana prasarana yang tersedia di sekolah, saya makin bimbang lah Pak, makin bingung, galau gitu Pak lah. Hmm, kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut lancar membaca? Jadi begini Pak, siswa saya ini kan ketika masih di kelas sebelumnya terkena nakal anak ini. Terus susah diatur. Tidak mau kalau disuruh membaca. Tetapi karena maunya praktek olahraga terus, sehingga mereka ketinggalan juga dalam hal kelancaran membaca. Jadi jarang ikut membaca gitu Pak, si anak ini. Oh iya, jadi mereka sukanya itu hanya praktek olahraga ya. Nah, kalau Mm-mm. misalnya diibaratkan mereka itu harus berada di level 10, ini menurut pengamatan Bapak Fahmi ya, mereka ini ada di level berapa, Pak? Kalau menurut kalau menurut Menurut pengamatan pengamatan saya sih, Bapak? iya level mereka mungkin sekarang di antara 4 sampai 6 Pak lah. Hmm. Halo, Pak. Nah, kira-kira Bapak menginginkan anak-anak tersebut level berapa? Untuk saat ini sih saya nggak Ya, muluk-muluk Pak Pak ya. Fahmi? Cukup di level 6, cukup di level 6 juga sudah syukur. Minimal ada peningkatan lah dari tahun sebelumnya. Ya, 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 ya. Berarti Pak Fahmi inginnya mereka itu ada di level 6 juga udah alhamdulillah ya, Pak. Nah, lalu Iya. bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Jadi saya sudah pernah melakukan komunikasi dengan guru sebelumnya, guru di tingkat sebelumnya, dan melakukan komunikasi dengan orang tuanya juga, Pak. Tapi orang tuanya juga sudah mengetahui keadaan anak ini ternyata. Hal ini mungkin karena anak ini sering main HP di rumahnya juga, Pak, dan susah untuk melarangnya. Mungkin
karena anak sekarang juga akses ke HP itu terlalu mudah dan selalu dikasih sama orang tuanya, sehingga motivasi juga untuk belajar dan membaca kurang karena keseringan main game, main HP kan sekarang udah Oh nggak lupa iya. waktu tuh anak-anak. Gitu, Pak. Iya ya, jadi itu intinya karena anak-anak sering main HP ya. Nah, kalau Mhm. misalnya seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut nih yang tadi itu anak-anak main HP-nya susah diatur. Nah, bagaimana menurut Bapak cara mengatasinya? Nah, setelah saya tahu latar belakangnya, Pak, Apa? jadi saya sudah melakukan, beberapa motivasi, beberapa cara. Jadi diantaranya saya terus memotivasi anak tersebut dengan cara mengajak baca sebentar setelah jam pelajaran selesai. Saya tidak terlalu banyak-banyak, cuma 5 menit atau sampai 10 menit, yang penting anak itu mencoba membaca. Dan saya juga berencana menempelkan cerita-cerita unik di dinding kelas, Pak, agar setiap murid selalu termotivasi untuk gemar membaca. Atau mungkin saya akan juga memberikan buku bacaan komik atau semacamnya, dengan harapan bacaan yang disertai gambar yang menarik, mereka akan termotivasi untuk gemar membaca karena si gambarnya tadi, karena bentuk komiknya tadi. Kemudian saya akan coba menghubungi orang tuanya juga, supaya orang tua tersebut memberikan motivasi semangat belajar sebagai wujud tanggung jawab yang sama terhadap anaknya. Karena hal pertama yang harus dikuasai anak adalah membaca, berhitung, dan menulis. Selain itu, untuk di rumah saya membuat juga tugas di buku PR-nya dengan cara mereka menyerahkan catatan buku yang telah dibaca di rumah dengan dibimbing orang tuanya. Jadi saya tugaskan di rumah juga harus membaca buku gitu, Pak. Oh iya. Wah, itu hal yang menurut saya sangat menarik ya. Ya betul sekali tadi menurut Bapak. Itu kalau anak SD ini apalagi di kelas 5 ya tentu saja harus bisa membaca, menulis dan juga berhitung ya. Karena bagaimana anak tersebut mau bisa mengisi soal kalau misalnya anak-anak tersebut belum bisa membaca, menulis dan juga berhitung. Nah, jadi itu merupakan hal-hal yang menurut saya menarik nih, Pak. Betul Nah, sekali, Pak. tentunya agar agar mereka memahami inti dari yang mereka baca memerlukan proses yang lama. Jadi untuk jangka waktu sekarang ini saya ingin termotivasi untuk gemar membaca terlebih dahulu. Bagus, Bapak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua? Iya, Pak, alhamdulillah. Orang tua mereka juga menyambut dengan baik. Mereka bersedia bekerja sama untuk membimbing anak-anaknya, Pak, dalam kegiatan membaca dan menulis dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan gitu, Pak. Oh iya. Kalau kalau boleh saya tahu siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu Bapak dalam mewujudkan tujuan Bapak ini? Yang terlibat untuk mewujudkan hal tersebut ialah siswa itu sendiri yang pertama, Pak, orang tua dan juga teman sejawat saya juga ikut memotivasi biar anak itu kan lebih bersemangat gitu, banyak yang memotivasi. Oh, iya. Bagus, bagus, bagus sekali, Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Pak Fahmi sudah menemukan nih solusi supaya anak yang tadi belum bisa membaca ini tidak balas membaca. Iya, Pak, terima kasih sudah mau meluangkan waktu mendengarkan permasalahan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang lebih baik. Iya, Pak. Amin. Sama-sama, Pak. Saya yakin Pak Fahmi pasti bisa lah. Semangat, Pak Fahmi. Semangat. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang saya sudah agak lega. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Pak Fahmi. Waalaikumsalam.